Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Saatnya kami datang dalam hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mengalirlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, juga umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu ya Bapa, ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi, kami bawa korban pujian kami yang terindah Tuhan. Amin. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat kami temukan iman, kami temukan kekuatan Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Dalam hadirat-Nya kami percaya hadirat-Mu mengalir bagi kami saat ini Tuhan. Ya, ada damai, ada sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sembah Dia saudara. Dia Allah yang baik. Shikaralabaraba. Dalam hadirat-Nya, oh kami rasakan hadirat
hadirat-Mu Tuhan. Ya, sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, mengalir atas setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Oh, oh. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya kami temukan iman kekuatan Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Nya ku temukan dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu, sungguh hanya hadirat Tuhan yang kami nantikan, yang kami rindukan. Hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu beri kemenangan. Oh, sebab itu kami sembah Tuhan, sebab itu kami puji Engkau. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Oh, Yesus, hanya nama Yesus, Yesus, hanya Engkau yang kami rindukan. Oh Yesus, oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir penuhi kami Bapa. Oh Yesus, Shikaralabarawa ya sharabo, yaralabo ya sharalabaralabo ya shakaralabaralabaralaba. Mari terus jamah setiap kami Tuhan. Mari terus penuhi bejana hati kami dengan hadirat kudus-Mu. Tiada yang lain Tuhan, sungguh hanya Kau Yesus.
Mengalirlah, mengalirlah seperti tanah kering, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami merindukan Engkau. Hadir menjamah kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini Tuhan bersama dengan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami Tuhan, bahkan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Pada lebih dahsyat lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Bapak Saudara, saya percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Amin. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan saat ini, come on. We praise you Lord. Haleluya. Haleluya. Sama-sama menyatakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersorak bagi Tuhan.
namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih lagi sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk kami, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. We praise you Lord. Kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita saudara. Untuk saat ini kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, karena Engkau Allah yang begitu baik. Kami boleh merasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
till I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You've been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Singing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down and surrounded round, I give you everything. Your goodness is running after, your goodness. Your goodness is running after me. Oh, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. You've been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari sambil angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, saudara, katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh rapa syandara lapa takara lapa ya rapa syandara lapa lapa. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kalau sampai hari ini tetap kami merasakan penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau menjagai kami. Tuhan, Engkau melindungi kami sampai hari ini. Tetap dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekalipun secara online. Tuhan, biar hari ini Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau melawat kami di hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Taruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu ini untuk disampaikan. Berdaulatlah atas setiap kami. Kami mau tinggal di hadirat-Mu mendengarkan perkataan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar dan rindu untuk diubahkan. Mata kami biar hanya tertuju kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini kalau saya berikan judul firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi pemenang di masa yang sukar. Saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi orang yang menang di masa yang sukar. Janji Tuhan untuk saudara dan saya, kita akan naik dan tidak turun. Saudara dan saya jadi kepala dan bukan ekor. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, firman-Nya itu ya dan amin. Karena itu ada bagian kita untuk kita lakukan supaya kita menjadi pemenang. Supaya kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, apa bagian saudara dan saya? Kita akan renungkan dari firman Tuhan bersama-sama.
Mari saya akan mengajak pertama-tama kita membaca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Ya, saudara lihat di layar ataupun sudah bisa buka Alkitab saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh haleluya. Dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Saudara, satu-satunya yang membuat saudara dan saya bisa tetap menang adalah ketika kita tinggal dalam kasih Kristus. Firman Tuhan tadi dimulai dengan kata-kata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita tinggal dalam kasih Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dikatakan apa? Penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, bahayakah, pedang, termasuk juga COVID-19, sakit penyakit, apapun masalah. Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus adalah orang-orang yang tinggal di hadirat Tuhan. Orang yang mau selalu tinggal di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang suka atau tetap menyembah Tuhan di masa sukar. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi pemenang di masa yang sukar, kunci yang pertama, saudara harus menjadi orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus. Tetap menyembah Tuhan di masa yang sukar. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Atau saat ini ketika saudara mengikuti ibadah online ini, saudara sedang isolasi mandiri. Atau saudara sedang terpapar COVID, keluargamu atau engkau pribadi. Situasi mungkin sedang tidak enak. Ya, kondisi ekonomi karena tekanan, karena situasi membuat kita merasa begitu berat. Banyak orang sulit untuk menyembah Tuhan di masa yang sukar. Kenapa? Karena tekanan-tekanan ini. Ada orang-orang yang mengalami kejenuhan di situasi ini. Ada orang yang menjadi stres. Ada orang-orang yang mengalami kekecewaan yang dalam. Tapi saya berdoa kepada saudara, jangan sampai kecewa sama Tuhan. Katakan amin. Apapun situasi saudara, tetap menyembah di masa yang sukar. Untuk menyembah Tuhan itu adalah keputusan kita. Saudara dan saya tidak bergantung kepada mood atau suasana hati. Menyembah Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Sebab kita mau tinggal di hadirat Tuhan. Sebab kita mau tinggal dalam kasih-Nya. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan itu yang disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu saudara, mari buat keputusan. Yang pertama, Tuhan, saya mau tetap menyembah Tuhan di masa yang sukar. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes, saya mau Tuhan. Mari buka hati saudara. Sama-sama saya ajak kita menaikkan pujian ini. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saja kita angkat tangan kita. Satu tangan saudara taruh di dada. Mari kita sembah Tuhan. Huriara lama ya rama sande.
Sikiara laba 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 laba. Yara nama yara lama yasi. Oh raba sikiara laba takara laba 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 laba. Tuhan, Kau melawat kami di rumah-rumah. Engkau menjamah kami satu persatu. Bangkitkan kembali kegairahan karena Engkau Tuhan. Yang letih lesu, yang berbeban berat, yang jenuh, yang putus asa. Yang menghadapi kekecewaan, kekhawatiran hidup. Apapun situasi kami, Tuhan jamah saat ini. Ulurkan tangan, bangkitkan kembali gairah itu. Kasih yang mula-mula Tuhan limpahkan buat setiap kami. Oh rapasikiara laba laba laba. Terima kasih ya Abba, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan kita sekali lagi, katakan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Taruh tangan di dada. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, hal yang kedua, mari saya ajak kita membaca dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah, yaitu saudara dan saya. Kita ini dilahirkan oleh roh. Kita disebut dilahirkan kembali oleh roh. Karena itu kita dikatakan dilahirkan oleh Allah. Dan orang-orang yang dilahirkan oleh Allah itu mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Kenapa? Ketika seseorang itu memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia mampu untuk berjalan dengan iman. Dia mampu untuk mempercayai hal-hal yang tidak mungkin. Dia mampu untuk mempercayai firman Tuhan sekalipun orang bilang mustahil. Saya teringat beberapa kisah. Kita tahu kisah tentang Ishak di dalam perjanjian lama. Ishak dikatakan ketika terjadi kekeringan di tanah Kanaan, semua orang pada pergi, semua orang lari ke Mesir. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, kamu tinggal di tanah ini. Dan puji Tuhan, Ishak tinggal di tanah itu dan dia kemudian menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Alkitab berkata dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi kaya, dia diberkati Tuhan. Saudara, yang membuat Ayub itu diberkati, itu karena imannya, percaya ketika Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman kepada dia, dia percaya. Karena itu dia menerima janji Tuhan, sekalipun itu di luar hukum. Manusia bilang, mana mungkin tanah kering. Ini situasi gak memungkinkan. Semua orang lari ke Mesir. Tapi Ishak tetap taat kepada firman Tuhan. Dia lakukan dan dia diberkati. Saudara dikasih Tuhan, iman saudara dan saya akan bisa mengalahkan hukum alam sekalipun. Saudara, Abraham disebut bapak orang beriman. Karena dia percaya. Karena ketika Alkitab berkata sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham berharap percaya. Dan dia menjadi bapak banyak bangsa. Ketika semua alasan yang memungkinkan Tuhan menjawab janjinya, Tuhan menggenapi janji Tuhan. Itu gak ada. Abraham udah gak mungkin. Tapi dia tetap percaya. Dan dia menjadi bapak banyak bangsa. Tidak heran Abraham disebut bapak orang beriman. Saudara, ada satu kisah lagi yang Tuhan ingatkan kepada saya. Yaitu kisah tentang Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan 7. Pada waktu itu bangsa Israel di daerah Samaria, mereka itu dikepung oleh Raja Aram. Ya, bangsa Aram dengan kekuatan yang penuh mengepung kota Samaria. Dan ketika itu kota itu kemudian ditutup, ya. Raja begitu ketakutan menutup kota itu sehingga orang tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Lalu lama waktu berlalu sampai mereka mulai kesulitan. Kalau tinggal dalam kota mereka mati kelaparan. Kalau keluar mereka mati dibunuh oleh orang Aram. Mereka serba salah. Keadaan mereka begitu sukar.
Sampai ada ibu yang rela menyembeli anaknya sendiri karena gak ada makanan. Saudara, itu mengerikan sekali situasi dalam kota. Mereka sudah bingung. Akhirnya raja mengirim utusan untuk menghadap ke Nabi Elisa. Ini gara-gara kamu ini. Dan pada waktu itu Elisa menyampaikan firman Tuhan. Ini perkataan firman yang disampaikan Elisa melalui wakil raja, utusan raja. Elisa berkata begini, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara perhatikan, ini perwira raja gak percaya. Tapi Elisa menyampaikan firman Tuhan, besok kamu lihat itu akan terjadi. Ini yang dimaksud itu terjadi tiba-tiba, semua mengalami kelimpahan, harga jadi murah sekali, kira-kira begitu. Ajudan raja ini gak percaya. Elisa berkata, besok akan terjadi dan kamu gak menikmati apa-apa. Kamu akan melihat itu terjadi tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Dan benar, kejadiannya ada 4 orang kusta di luar pintu gerbang. Mereka biasanya ada di sana, mereka juga kelaparan. Mereka berunding dan mereka berkata, kita di sini aja kita mati kelaparan. Kita masuk kota gak bisa, juga gak ada makanan di sana. Ya udah, kita pergi aja ke perkemahan orang Aram. Kita ambil resiko juga, mereka lihat orang kusta, ya mudah-mudahan mereka berbaik hati. Kita masih bisa makan kalau ke perkemahan orang Aram. Kalau memang kita harus dibunuh mati, ya sudah. Lalu 4 orang kusta ini kemudian pergi ke perkemahan orang Aram. Mereka kaget. Loh, perkemahannya kosong melompong, gak ada orang. Tentara-tentara orang Aram sudah gak ada. Mereka lihat, itu namanya tenda-tenda meninggalkan makanan begitu banyaknya. Seperti orang yang berlari terburu-buru. Akhirnya orang kusta ini kemudian menikmati makan. Sambil mereka makan, mereka bilang gini, wow, masa kita makan gini sementara orang dalam kota kelaparan. Ayo kita pergi ke dalam kota, kita memberitahukan. Supaya bukan hanya kita yang makan, mereka juga boleh makan. Akhirnya mereka pergi memberitahu dalam kota. Orang dalam kota gak percaya. Tapi tiba-tiba ada yang berani untuk melihat. Begitu mereka lihat, benar. Jadi Tuhan sudah berperang bagi bangsa Israel. Sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Tentara Aram itu ketakutan berlari-lari. Belum gak sempat bawa apapun, mereka lari ketakutan meninggalkan semua harta benda. Dan hari itu orang Israel menjarah begitu banyaknya kelimpahan. Perwira raja tadi yang tidak percaya. Dia kaget di pintu gerbang melihat itu terjadi. Tapi apa yang terjadi dikatakan di Alkitab? Dia mati diinjak-injak orang. Dia tahu itu terjadi tapi dia tidak menikmati apapun. Pilihannya hari-hari ini percaya atau tidak kepada firman Tuhan. Orang yang memiliki iman artinya dia percaya apa yang di Tuhan. Kalau Tuhan menaruh perkataan firman untuk kita ucapkan hari-hari ini. Bagi badai COVID-19, diam, tenanglah. Adakah sudah mempercayai firman? Ketika perkataan firman Tuhan datang atas kita, adakah kita berani mempercayai firman Tuhan? Atau kita mau seperti orang umumnya, ya sudah pasrah dengan keadaan. Hari-hari ini, orang yang disebut pemenang adalah percaya karena dia punya iman. Mempercayai firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita menjadi umat yang mempercayai firman Tuhan dan mengalami yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Mari angkat tangan. Katakan sama-sama saya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Angkat tanganmu, katakan kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin.
aku percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, di masa sukar ini, gimana kalau sudah jadi pemenang? Yang pertama tadi, tetap menyembah Tuhan. Tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Memiliki iman, mempercayai kepada firman Tuhan. Saudara akan lihat kemenangan terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman. Melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di surga hari-hari ini untuk saudara dan saya? Pesan Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak rohani kita, Pak Niko. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Akan ada satu penuaian terbesar terakhir yang Tuhan sediakan. Apakah kita hari-hari ini mempercayai firman Tuhan? Kalau kita percaya, kita akan melakukan. Dan orang yang melakukan pesan Tuhan hari ini akan menuai jiwa-jiwa. Saudara dikasih Tuhan, kita diminta banyak sekali lagi di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa buat jiwa-jiwa. Dan hari-hari ini kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang saya mau ajak kita baca bersama-sama di Yohanes 4. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Ayat ini Tuhan Yesus katakan ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang pergi mencari makanan. Ya, sementara Tuhan Yesus di satu perigi Yakub bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Dan di situ Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah mulai melayani. Tuhan Yesus justru melayani orang banyak. Murid-muridnya bilang, kan tadi makan, kan tadi lapar. Guru kan tadi perlu makan, minuman kita udah beli. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini gambaran bahwa kadang-kadang kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Kalau Tuhan suruh kita melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil kepada orang banyak. Ada banyak orang hari ini memerlukan Injil Tuhan Yesus. Kabar baik, memerlukan doa-doa saudara, mendoakan orang sakit. Mendoakan orang yang mengalami kesusahan, menolong mereka. Pak, saya juga pas-pasan. Tapi saya percaya kalau kita mau dipakai Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melakukan kehendak Tuhan itu juga menyampaikan firman Tuhan. Berita Injil, kabar baik kepada orang banyak. Hari-hari ini kehendak Tuhan. Kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti dan yang mau katakan amin. Bukan kuat, bukan gagah kita. Mungkin orang berkata, Pak, ya saya mah siapa saya? Saya ngomong, saya berbicara, bagaimana mungkin orang bertobat? Percayalah, kalau kita tadi ikut nomor 1, nomor 2, ya, banyak di hadirat Tuhan, hidup dengan iman. Saudara akan melihat yang ketiga pun itu jadi bonus dalam hidup kita. Hidup kita dipakai untuk memenangkan jiwa. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat kisah tentang Yunus. Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang disuruh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada kota Niniwe. Memberitakan peringatan Tuhan lebih tepatnya. Kalau gak bertobat, ya negeri ini akan ditunggang balikan. Itu kira-kira pesan yang disampaikan Tuhan. Untuk Yunus sampaikan kepada bangsa Niniwe. Yunus ini benci sama orang Niniwe. Yunus ini hidup dengan dendam sama orang Niniwe. Wah, ngapain gue beritakan Injil sama mereka? Ngapain? Makanya dia malah lari ke Tarsus. Tapi apa yang terjadi? Dimakan ikan. Sampai akhirnya dia dibuang dan dia mau taat pergi ke Niniwe. Di Niniwe, Yunus tuh datang dengan sebuah berita. Yunus bilang, wah udahlah. Ini orang pada gak mau dengar, saya gak tahu saya mau diapain sama mereka. Pokoknya saya ngomong aja. Yunus kemudian memberitakan. Orang-orang Niniwe, dalam waktu 30 hari. Kota ini akan ditunggang balikan. Kota ini, negeri ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, Yunus habis memberitakan itu dia pergi keluar kota dari atas bukit. Ya di situ dia duduk. Dia tunggu, dia berharap kota ini ditunggang balikan, dihancurkan.
Dia tunggu-tunggu, gak terjadi. Malah Tuhan memberkati, memulihkan. Kenapa? Karena tiba-tiba orang-orang Niniwe bertobat. Orang-orang yang jahat ini bertobat dan cari Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti Yunus, sudah. Ya udah saya beritakan bertobat, gak bertobat bukan urusan. Ya, Tuhan yang membuat orang itu bertobat. Bagian kita lakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa setiap kita mau dipakai Tuhan, yang mau katakan amin. Jadi alatnya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Justru di masa yang sukar, lakukan kehendak Tuhan. Nanti lihat hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saya pernah mempelajari. Ini kisahnya luar biasa. Kenapa Yunus tuh bisa memberitakan Injil cuma mengucapkan satu kalimat itu. Itu satu negeri itu bertobat. Bertobat. Langsung merendahkan diri, berkabung, minta ampun. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu bukan karena hebatnya Yunus. Yunus orang biasa saja. Yunus gak hebat. Tapi apa yang membuat bangsa itu bertobat? Ketika dipelajari dalam sejarah. Ini kisah Yunus ini terjadi di sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu adalah minus ya. Dari tahun 0 mundur jadi minus 760 kira-kira. Nah, di sekitar tahun 773 sampai 755 ya. Jadi kalau sudah perhatikan sebelum Masehi itu angkanya dari besar ke kecil ya. Itu diperintah oleh Raja Asyur dan III. Ini menurut catatan sejarah. Nah, dalam masa pemerintahannya di tahun 765 itu terjadi wabah besar yang melanda daerah itu. Kemudian dilanjutkan tahun 763. Itu 2 tahun kemudian terjadi gempa bumi hebat. Belum cukup. Tahun 759. 4 tahun kemudian terjadi wabah besar lagi. Membinasakan banyak orang. Sesudah itu Yunus datang. Begitu Yunus datang memberitakan orang bertobat. Apa karena Yunus hebat? Saya percaya enggak. Karena Tuhan sudah buat persiapan untuk hati banyak orang, bahkan orang yang keras, orang yang kasar, itu hatinya terbuka. Saya percaya kalau hari-hari ini kita sedang melihat goncangan yang hebat terjadi. Ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya memberitakan kabar baik. Doakan orang sakit. Berikan pertolongan kepada mereka membutuhkan. Dan sampaikan kabar baik. Saya percaya inilah yang dilakukan orang-orang yang menjadi pemenang. Inilah yang dilakukan orang-orang justru di masa sukar melakukan kehendak Allah. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama-sama saya sesuai dengan ayat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bersama-sama katakan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari saudara angkat tanganmu di rumah-rumah. Saya mau berdoa buat saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Sudah penuh Roh Kudus berdoa. Sembah dalam roh bersama-sama. Hamba-Mu percaya Tuhan saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu. Mengangkat setiap kami yang letih lesu. Yang berbeban berat.
Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah di masa yang sukar. Dan itu menunjukkan kami adalah umat pemenang. Kami orang-orang yang tetap percaya di masa yang sukar ini. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan justru di masa yang sukar. Untuk kami membawa penuaian yang terbesar dan terakhir. Itu terjadi dan kami dipakai Tuhan. Inilah umat pemenang. Engkau lihat tangan-tangan diangkat. Tuhan yang membela. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada umat-Mu. Bahkan di masa yang sukar. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan, kuatkan setiap lutut tidak ada yang goyah tapi tegak berdiri. Setiap lengan terangkat kembali. Oh, untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dibiarkan padam. Mereka yang kembali berkobar di dalam Engkau. Dan bulu yang terkulai tidak akan dibiarkan patah. Tapi Tuhan membangkitkan kembali dengan tegak. Mata kami tertuju kepadamu. Kepala kami terangkat. Oh Tuhan, tegaklah kepala kami. Mengatasi segala musuh sekeliling kami. Dan kami tetap memuji-muji Tuhan. Dan melihat kemenangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati setiap usaha umat-Mu. Tidak ada yang kekurangan. Semua diberkati. Semua umat pemenang. Tidak ada yang mengalami kekalahan. Semua bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hidup setiap kami. Menjadi pelaku firman. Murid-murid yang setia. Di masa ini Tuhan. Justru melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu dalam ibadah online ini Tuhan. Melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Allah. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dengan luar biasa, pakai dengan lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa, memberkati Tuhan Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan, kami lepaskan berkat Allah turun atas hamba-hamba-Mu. Berkati dengan luar biasa, pakai dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan, taruhkan roh-Mu atas hamba-Mu. Hikmat yang dari Tuhan tercurah bagi gembala kami di dalam nama Yesus. Dengan unity membawa umat-Mu Tuhan untuk menjadi umat yang layak. Umat kepunyaan Allah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk bangsa kami, Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah negeriku. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkat Allah tercurah atas bangsa ini. Berkat-Mu juga melimpah untuk kota kami Bekasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota di mana kami berada, kami percaya bahwa Engkau juga memberkati kota kami. Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau buat kota ini, di mana setiap tempat-tempat usaha, kantor-kantor diberkati dalam nama Yesus.
jiwa-jiwa itu datang menyembah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pada saat ini Tuhan dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati semuanya, pakai dengan luar biasa. Biar Tuhan taruhkan lebih lagi bagi kami. Roh yang menyala-nyala, hati yang memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh berkobar-kobar kami membawa hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan akhirnya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biar Engkau memberkati umat-Mu yang mengikuti dalam ibadah online. Biar lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Lawat Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha. Apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Dan sebelum kami kembali pulang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.